warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Ayu Wulandari dari kelas 10 AKL 2 dengan nomor absen 13 ingin menyampaikan materi tentang jalur penjajahan bangsa Portugis sampai ke Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang kedatangan Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mencapai daerah Kepulauan Nusantara. Tujuan mereka saat itu untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16. Pada masa itu, seluruh bangsa Eropa dan para pedagang di Venesia menguasai impor rempah-rempah ke pusat Eropa. Rempah-rempah bermanfaat untuk mengawetkan daging agar dapat disimpan lebih lama. Sebelum terciptanya kulkas, orang zaman dahulu mengawetkan daging dengan garam dan rempah-rempah. Di pasar rempah-rempah dunia, cengkeh dari Indonesia yang paling berharga dan banyak dicari. Selain cengkeh, Indonesia juga mempunyai pala dan lada. Maka dari itu, Nusantara menjadi tujuan utama Portugis dan berniat menguasai Indonesia. Pada tahun 1510, Alfonso de Albuquerque yang merupakan penjajah Portugis dapat masuk ke wilayah Nusantara dan dengan sekejap dapat menguasai perdagangan di Indonesia. Di Kepulauan Maluku, Portugis disambut baik karena membawa bahan pangan dan membeli rempah-rempah yang ada di sana. Pada tahun 1522, Portugis bersekutu dengan Ternate yang sedang bersaing dengan Tidore. Di sana, para penjelajah Portugis pun sudah menguasai daerah dan mulai membuat benteng-benteng penjaga. Portugis dapat bertahan di Indonesia Timur diperkirakan hingga tahun 1605. Pasukan Portugis terdepak dari Maluku setelah kongsi dagang Belanda. VOC datang di wilayah tersebut. Yang kedua, tokoh-tokoh yang terlibat dalam penjelajahan samudra bangsa Portugis di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Bartolomeus Dias, yang kedua Vasco da Gama, yang ketiga Alfonso de Albuquerque, yang keempat Franciscus Xaverius, dan yang kelima Cabral. Yang ketiga yaitu jalur atau rute penjelajahan bangsa Portugis sampai ke Indonesia. Diawali ekspedisi Bartolomeus Dias yang menemukan Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Dilanjutkan ekspedisi di bawah pimpinan Vasco da Gama yang mencapai India. Diteruskan dengan ekspedisi Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian berlanjut dengan ekspedisi Antonio de Abreu yang dapat mencapai wilayah sumber rempah-rempah yakni Maluku pada tahun 1512. Jika diringkas, rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia adalah dari pelabuhan Lisabon, ibu kota Portugal, para penjelajah Portugis menuju Tanjung Harapan di Afrika Selatan, lalu ke India atau Kalkut, kemudian ke Malaka, dan akhirnya sampai di Maluku. Sekian penyampaian materi tentang jalur penjelajahan bangsa Portugis sampai ke Indonesia dari saya. Bila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.